Rumah Masa Depan. Ditayangkan pada Minggu siang, serial Rumah Masa Depan berkisah mengenai keluarga 3 generasi yang hidup bersahaja di sebuah rumah yang sederhana di Desa Ciberem. Anggota keluarga tersebut ada si kakek yang diperankan Hamid Arif dan Makwok oleh Woli Sutina. Tinggal bersama Pak Sukri yang diperankan Dedi Sutomo dan Ibu Sukri dimainkan Aminah Cendrakasih serta 2 anaknya yaitu Bayu dengan pemain Septian Dwi Cahyo dan karakter Gerhana oleh Andi Ansi. Tokoh yang menjadi antagonis yaitu Bu Suwito, seorang warga desa yang kaya dan sombong yang diperankan Mieke Wijaya. Cerita-cerita tiap episodenya selalu penuh pesan moral tentang hidup bersama dalam satu lingkungan. Sejak diproduksi perdana pada tahun 1984, akhirnya berhenti tayang pada September tahun 1986 dan digantikan dengan serial baru Kisah Serumpun Bambu. Kisah Serumpun Bambu. Serial ini mengisahkan tentang kehidupan di daerah transmigrasi, diputar 2 minggu sekali pada hari Minggu siang. Nama-nama tokohnya antara lain Budiman, Mas Mbarep, Murni, Bu Krido, Ragil, Pak Renggo, Bu Renggo, Panjul, Gendon, hingga Pak Kucar Kacir. Pemerannya Edi Riwanto sebagai Budiman, Nizar Zulmi berperan Mas Mbarep, Yayuk Suseno, Herman Ngantuk sebagai Panjul dan Lia Haidir memainkan Bu Renggo sang tokoh antagonis. Lost Man yang ditayangkan oleh TVRI tiap jam 21.30 waktu Indonesia Barat selepas siaran dunia dalam berita. Bercerita tentang Bu Broto diperankan Mieke Wijaya yang mengelola sebuah Lost Man bersama suaminya Pak Broto dibantu 3 anaknya Tarjo, Pur, dan Sri, serta 1 orang pegawai, bernama Pak Atmo. Diciptakan, ditulis dan disutradarai pasangan Tatik Maliati dan Wahyu Sihombing, seri ini dibintangi Mieke Wijaya, Mang Udel, Sutopo HS, Matias Mukus, Ida Leman, Eeng Saptahadi dan Dewi Yul. Begitu terkenalnya serial ini, orang-orang lebih mengenal tokohnya daripada pemerannya. Seperti Mbak Pur itu sulit dapat jodoh. Rumah tangga Jeng Sri dan Jarot itu sering cekcok. Tarjo itu mahasiswa. Pak Broto dan Bu Broto itu suami istri yang ideal, orang tua yang didambakan. Begitulah. Pondokan. Drama seri Pondokan berlatar belakang kehidupan di sebuah pemodokan atau kos putri. Dibintangi para artis yang beken kala itu seperti Rini S. Bono, Yayuk Suseno, Nani Somanegara, Anita Carolina, Alicia Johar, Teti Lis Indriati, Nani Wijaya, Koni Suteja, Alan Nuari, bahkan sempat muncul pula Ana Tairas, Sis NS, dan Hana Wijaya. Paling memorable Bu Hebring yang diperankan Koni Suteja. Soundtrack mengambil lagu Dolly Parton, You Are, yang dinyanyikan dengan versi Indonesia oleh Nani Sugianto dengan judul lagu Untuk Winda. Jendela Rumah Kita. Diproduksi mulai tahun 1989, serial Jendela Rumah Kita melambungkan nama Dede Yusuf dan Desi Ratnasari, 2 artis muda yang digandrungi pada saat itu. Berkisah tentang kehidupan keluarga, tetapi dengan tokoh utama seorang pemuda bernama Jojo yang diperankan Dede Yusuf yang memiliki karakter berani, jujur, dan solider, jago bela diri serta selalu siap membela kaum yang lemah. Desi Ratnasari yang waktu itu masih kelas 1 SMA 3 Sukabumi hanya muncul 5 episode dengan perannya sebagai Astuti. Terdapat 16 episode yang ditayangkan. Jendela Rumah Kita juga dibintangi W.D. Mohtar, Uli Arta, D.R.G. Fadli, Nungki Kusumastuti, Novia Kolopaking dan lain-lain. Aci. Tayang perdana pada tanggal 5 April tahun 1985, film seri remaja Aci tayang di TVRI setiap Jumat malam mulai pukul 19.35 hingga pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Aci singkatan Aku Cinta Indonesia, namun juga akronim dari tokohnya Amir, Cici dan Ito. Aktor Agil Syahrial dalam serial Aci memerankan sosok Amir yang memiliki kepribadian dan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Amir juga merupakan ketua kelas dalam kisah persahabatan Aci ini. Tokoh Cici diperankan oleh Diah Ekowati, dikenal sebagai sosok gadis remaja yang supel, manis, pintar dan disenangi oleh banyak orang. Sedangkan aktor di balik sosok itu dengan karakter cerdas, pintar, serta memakai kacamata diperankan oleh Aryo Sagantoro. Tokoh antagonis bernama Wati diperankan Tursina Andriani.
Tapi ACI, aku cinta Indonesia. Keluarga Marlia Hardi. Keluarga Marlia Hardi adalah serial sandiwara televisi yang tayang sejak 1973 sampai 1984 di TVRI. Dengan durasi sekitar 30 menit dan ditayangkan TV pada Jumat sore pukul 18.05 waktu Indonesia Barat 2 minggu sekali, serial ini populer di kalangan pemirsa. Serial ini berkisar pada kehidupan sehari-hari suatu keluarga. Tokoh utama adalah Marlia Hardi, berperan sebagai Bumar, seorang ibu rumah tangga yang bijak. Ia didampingi suaminya, Pak Awal, dan 3 anaknya, Didu, Kiki, dan Ruri, serta seorang pembantu rumah tangga, Bisupi. Sandiwara televisi ini berakhir ketika pemeran tokoh Bumar meninggal dunia pada bulan Juni tahun 1984 karena bunuh diri akibat masalah hutang piutang. Keluarga Rahmat. Disiarkan selepas dunia dalam berita pukul 9:30 malam, serial Keluarga Rahmat menceritakan kehidupan keluarga Pak Rahmat di wilayah pinggiran Jakarta. Keluarga Rahmat diceritakan sebagai keluarga sederhana, hidup harmonis rukun antar anggota keluarga serta menciptakan kerukunan dengan tetangga kanan kiri. Pak Rahmat diperankan Dedi Sutomo, istrinya Bu Rahmat dimainkan Sito Resmi Prabuningrat. Yang paling membekas dalam ingatan pastilah tokoh antagonis Bu Subangun yang diperankan Tenzara Zaidet. Dr. Sartika. Serial yang dibiayai Departemen Kesehatan ini dibintangi Dewi Yul sebagai Dr. Sartika serta Duyan sebagai Dr. Imam, suami Dr. Sartika. Masih bisa kita bicara? Kenapa tidak? Apa Mas Imam lihat adanya penghalang yang menyebabkan kita tidak bisa bicara lagi? Laki-laki yang baru keluar barusan barangkali. Guntur bukan penghalang bagi hubungan kita, Mas Imam. Tapi kau menyempatkan diri datang ke Jakarta dengan... Serial ini mengisahkan perjuangan seorang Dr. Sartika yang sangat idealis. Menggambarkan perjuangan, pengorbanan dan pengabdian yang begitu menyentuh di daerah terpencil. Disisipi dengan lika-liku drama kehidupan yang menarik. Pemeran lainnya seperti Min Brojo sebagai mertua Dr. Sartika, serta Matias Mukus. Itulah serial televisi legendaris yang tayang di TVRI pada tahun 80-an. Sampai ketemu lagi, dan salam jadul.